Kembali di presisi utama pemirsa, Polres Serang berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian toko sembako di sekitar gerbang tol Cikande, Serang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku telah melakukan aksi kejahatannya di 20 lokasi. Di wilayah Kabupaten Serang, Tangerang Raya, dan Kota Cilegon dengan sasaran lokasi yakni toko kelontong dan kios beras. Ketiga pelaku berinisial ES berusia 45 tahun, MU berusia 26 tahun, dan SL berusia 44 tahun berhasil diamankan usai mencuri kios beras di Kampung Gorda, Serang, Banten pada Selasa 16 Juli 2024. Kasat Reskrim Polres Serang AKP Andi Kurniadi mengatakan ketiga pelaku melakukan modus operandi dengan membongkar gembok rolling door menggunakan gunting raja, lalu mencuri isi toko dan membawa hasil curiannya dengan kendaraan losbak pada dini hari. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku penadah barang hasil curian. Di mana ketiga orang ini melakukan modus yang pertama, siang hari mereka memantau toko, bagaimana keadaannya, kunci keamanannya seperti apa. Setelah dia anggap itu bisa dilakukan pencurian, pada malam hari sekitar pukul 1 sampai dengan subuh, mereka melakukan aksinya dengan cara memotong gembok di depan dan mengambil barang-barang berupa beras, popok bayi maupun susu. Untuk kelompok ini berfokus terhadap toko-toko atau agen-agen besar. Sementara itu, Polrestabes Surabaya menangkap bandar slot judi daring dengan omset 1 miliar rupiah per bulan. Bandar tersebut berinisial RA 25 tahun yang ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Polrestabes Surabaya menangkap bandar slot judi daring dengan omset 1 miliar rupiah per bulan. Bandar tersebut berinisial RA 25 tahun yang ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan, RA merupakan bandar dari penjualan chip dari sebuah aplikasi. Selain RA, penyidik unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya juga menangkap 5 karyawannya, yakni ANH 37 tahun, AH 25 tahun, ASE 28 tahun, AW 42 tahun, dan DAK 42 tahun. Kepada penyidik, para pelaku mengaku menghasilkan 500 billion chip dari penambang pemain di aplikasi tersebut. Chip tersebut kemudian dijual kepada para penjudi melalui situs e-commerce seharga Rp65.000 per 1 billion chip. Dalam waktu sebulan, omset yang diraup dari hasil penjualan chip judi slot itu mencapai 1 miliar rupiah lebih. Diketahui kegiatan ini beroperasi sejak awal tahun 2022, tersangka RA pun mulai melakukan penjualan chip hingga pertengahan 2023. Tersangka RA mengaku ide menambang chip untuk dijual kepada para pemain judi slot didapat secara otodidak melalui internet. Akibat perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda mencapai 10 miliar rupiah. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat scam daring jaringan internasional. Dalam kasus ini, total ada 68 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Banyu Aji mengatakan, ada 4 tersangka yang telah berhasil ditangkap. Sindikat scam daring ini dipimpin oleh warga negara asal Tiongkok berinisial ZS. Tersangka ZS dijemput di Abu Dhabi pada akhir Juni lalu, sebelum akhirnya ditangkap saat tiba di Indonesia. Mulanya, pelaku melakukan aksi penipuan di aplikasi pesan Telegram dan WhatsApp. Para pelaku menjanjikan korban bisa bekerja di Dubai, namun pada kenyataannya justru dipekerjakan sebagai ilegal. Dalam kasus ini, total ada 68 orang yang turut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap 4 orang yang terdiri dari 1 orang warga negara asing,
dan 3 orang warga negara Indonesia. Bahwa peristiwa online scam jaringan internasional yang dipimpin oleh tersangka ZS juga melakukan online scam di 3 negara lainnya, yaitu Thailand, India, dan Cina. Total kerugian secara keseluruhan sekitar 1.500 triliun rupiah. Sementara itu, Kasubdit 2 Ditip Siber Barreskrim Polri Kombes Alfi Suhaili mengatakan, para korban ini rata-rata memiliki latar belakang kemampuan di bidang komputer. Setelah berjalan 1 minggu, para WNI yang menjadi korban TPPO ini melarikan diri karena merasa terancam dan tertipu. Sebab pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dan melakukan kejahatan. Kenapa mereka menerima tawaran pertama itu? Karena mereka punya background pendidikan sebagai punya kemampuan di bidang informatika, rata-rata seperti itu. Mereka mampu mengoperasional komputer, pernah belajar tentang ilmu komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan informatika, sehingga itu menjadi salah satu dasar mereka bisa diterima di sana, begitu. Dari bisnis ilegal ini, ZS bersama sindikatnya berhasil meraup untung kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Hasil ini berdasarkan bisnis penipuan dari 4 negara, yakni Indonesia, India, Tiongkok, dan Thailand. Dalam kasus ini, ada 3 klaster yang diusut oleh Polri. Klaster pidana ini mencakup penipuan, tindak pidana pencucian uang, hingga kasus TPPO. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, penyidik Barreskrim Polri juga menetapkan 4 orang lainnya dalam daftar pencarian orang. Mereka merupakan koordinator, operator, dan operator sindikat penipuan yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini, Barreskrim mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iklan lowongan kerja yang menawarkan pekerjaan mudah dengan penghasilan yang besar. Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyebut, aktivitas kejahatan dengan modus penipuan ini terus meningkat setiap tahunnya. DPO yang kita terbitkan itu adalah yang sebagai koordinator, di atasnya operator-operator Indonesia. Jadi ada ZS, kemudian ini ada DPO, itu M, yang sekarang DPO yang sedang dimintakan red notice-nya. Dan ini adalah sebagai koordinator terhadap operator-operator yang Indonesia ini, sehingga termasuk penghubung daripada penerjemah, gitu ya. Itu DPO-nya ada. Yang red notice 4 warga negara Indonesia itu sebagai operator. Jadi operator 4 ini yang red notice sudah, kemudian di atasnya ada M, yang kita sedang mintakan red notice-nya, sudah kami DPO-kan. Kemudian tidak menutup kemungkinan di atasnya M ada ZS yang sedang tertangkap sekarang, di atasnya lagi masih ada. Sedang kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemungkinan ini akan terus berlanjut. Kemudian untuk aset, itu selain aset dari mobil, juga ada aset dari rumah dan apartemen. Jadi kami menghimbau dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri, karena ini adalah aktivitas online yang cukup tinggi dan dari tahun ke tahun semakin meningkat, selalu waspada terhadap modus operandi pelaku yang menjanjikan keuntungan besar. Biasanya itu menjanjikan keuntungan besar. Dari pengungkapan kasus ini, maka menawarkan lowongan pekerjaan. Bekerjanya mudah, bekerjanya gampang, kemudian tidak dan hanya menawarkan, diiming-imingi komisi yang besar. Tetapi tentunya pasti untuk mendapatkan komisi atau menarik komisi itu, dia juga harus melakukan top up. Nah, ini biasanya modus-modus penipuan itu untuk mendapatkan komisi yang dijanjikan. Aibtu Wiono, anggota kepolisian Polres Pemalang, mendesain sebuah alat yang berfungsi mengubah sampah organik dan anorganik menjadi liquid smoke. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.